Semua laki-laki sama aja. Yang bucin aja bisa selingkuh, yang ganteng aja bisa selingkuh, yang gak ganteng juga bisa selingkuh. Pokoknya aku gak percaya deh sama laki-laki. Banyak pernikahan yang menginspirasikanku untuk enggak nikah dulu. Pokoknya aku gak mau nikah dulu deh. Aku gak bisa percaya pokoknya sama laki-laki. Semuanya sama aja. Assalamualaikum. Halo ya Bunda dan seluruh sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ya untuk yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan terima kasih juga untuk dukungannya dan supportnya selama ini sama channel Sakura. Semoga channel Sakura bisa terus lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Akhir-akhir ini kita sebagai netizen Indonesia dikejutkan dengan beragam berita yang tersebar dan akhirnya itu muncul ke permukaan. Nah, ini kita juga cukup terpengaruh dengan adanya berita-berita ini yang terbaru, yang mungkin kita bisa katakan perselingkuhan dan juga KDRT. Dan sebenarnya di September ini juga luar biasa, beruntut kisah-kisahnya yang mencuat kasus-kasusnya terkait perselingkuhan. Tapi kita nggak akan membahas tentang public figure-nya atau masalahnya, walaupun sebenarnya banyak sekali yang merasa terguncang atau bahkan terpengaruh karena mungkin banyak yang melihat bahwa mereka-mereka ini adalah seorang couple goals atau panutan-panutan para masyarakat Indonesia. Tapi ditekankan sekali lagi bahwa kita nggak akan membahas tentang public figure-nya dan masalahnya. Yang kita akan bahas adalah efek yang muncul dalam pemberitaan yang terjadi sekarang. Karena pemberitaan yang beredar, akibatnya muncul trust issue di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Nah, di mana para kaum hawa ini, perempuan, itu mereka mengalami trust issue tentang kepercayaan kepada laki-laki. Bahkan ada yang merasa bahwa laki-laki itu semua sama aja, tukang selingkuh. Dan bahkan ada juga yang berpikir untuk gak mau menikah dan tidak bisa berkomitmen dengan laki-laki karena mereka tidak bisa mempercayai laki-laki. Nah, ini yang cukup berbahaya bukan? Karena terjadinya marak pemberitaan tentang perselingkuhan. Apalagi kita bakal makin overthinking kalau disertai dengan data-data seperti ini, seperti data perceraian, data perselingkuhan, KDRT, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih trust issue itu? Nah, trust issue ini adalah suatu kondisi di mana rasa kepercayaan seseorang itu bermasalah, atau kita bisa katakan bahwa dia sulit untuk bisa percaya kepada orang lain atau kepada suatu hal. Nah, biasanya trust issue ini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti pengalaman masa lalu atau bahkan pengalaman masa kecil yang berkaitan dengan disakiti, dikhianati, diabaikan, bahkan tentang pengkhianatan. Menurut seorang psikolog praktek di Enlightened Mind, Nurmala Ika mengatakan bahwa trust issue ini bukan gangguan mental, tapi dampaknya cukup berpengaruh kepada kesehatan jiwa dan juga mental seseorang. Karena body and soul manusia ini saling terkoneksi. Ketika ada masalah, trust issue ini bisa mempengaruhi dari segi emosi, dan emosi ketika ada masalah dalam pengelolaan emosi, maka itu akan berpengaruh kepada tubuh, dan tubuh juga akan merespon dengan reaksi kita terhadap suatu peristiwa. Dalam buku Reinventing Your Life yang ditulis oleh Jeffrey E. Young mengatakan bahwa dalam kasus trust issue, orang tersebut akan membangun tembok yang sangat besar dengan orang lain. Mereka juga akan merasa selalu kesepian dan berpikir negatif terhadap orang lain kalau orang lain itu selalu ingin mencelakai mereka, mengkhianati, dan juga
lebih parahnya bisa melukai, dan mereka juga sulit percaya dengan orang lain, juga mudah curiga dengan orang lain. Nah, dampaknya juga nggak main-main nih, karena trust issue ini bisa menyebabkan orang selalu overthinking, berpikiran negatif, berpengaruh pada psikis mentalnya, selalu ngerasa kesepian, dan susah untuk percaya bahkan membuat komitmen dengan orang lain. Nah, ini yang sangat bermasalah nih, karena kita akan selalu berekspektasi bahwa orang itu pasti akan ngelukain kita. Dan kalau kita bahas tentang trust issue yang beredar karena maraknya pemberitaan perselingkuhan, kaum perempuan ini berpikir bahwa semua laki-laki itu sama aja, terus laki-laki mana lagi yang harus kita percaya? Nah, itu yang benar-benar jadi trust issue perempuan Indonesia netizen sekarang nih. Dan itu juga akan berdampak pada hubungan atau komitmen yang sedang kita jalani. Nah, mungkin bisa dilihat kalau untuk masalah fisik dan juga psikisnya, bisa dilihat di gambar setelah ini. Nah, ini dikhawatirkan kalau trust issue yang sudah ada di dalam diri kita, yang diakibatkan dengan berbagai trauma yang terjadi di masa lalu, ketika maraknya pemberitaan ini beredar tentang perselingkuhan dan juga yang lainnya, itu akan memperparah atau memperburuk kondisi trust issue kita. Nah, maka hati-hati ya teman-teman. Terus gimana nih kalau kita punya trust issue? Cara handle-nya gimana ya? Oke, yang pertama, kita bisa mencoba untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang-orang sekitar kita tanpa berpikir bahwa mereka akan melukai kita. Nah, kita bisa berusaha untuk berkomunikasi dan menceritakan keluh kesah kita tentang trust issue ini, dan nantinya kita akan bisa merasakan bahwa kita sebenarnya punya support system loh, karena mereka pasti mendengarkan dan memberikan arahan dan juga saran untuk kita bisa menghandle trust issue ini. Yang kedua, berusaha untuk percaya dengan orang-orang di sekitar kita. Yang harus kita ingat bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan, kekurangan, dan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka itu memungkinkan kalau kita akan dikecewakan atau bahkan mengecewakan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mencoba untuk percaya kepada orang-orang, minimal orang-orang yang di sekitar kita, seperti keluarga kita dan juga orang-orang terdekat kita. Yang ketiga, kita bisa berdamai dengan diri kita. Nah, saat proses untuk bisa menerima masa lalu atau berdamai dengan masa lalu, mungkin ada kalanya kita perlu memaafkan diri kita sendiri, menerima luka, berdamai dengan luka, dan memaafkan orang lain yang terlibat dalam trauma kita sebelumnya. Karena yang harus kita ingat bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan juga kekurangan. Kita memaafkan untuk membuat hati kita lebih tenang, bahagia, jiwa kita juga bisa lebih lepas, tentram. Maka sebenarnya memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan juga kita mungkin bisa memberikan kesempatan untuk mereka tetap berinteraksi dengan kita, tapi ingat, tetap ada batasannya. Yang keempat, konsultasi dengan terapis atau psikolog. Nah, ini untuk tahapan kalau kita merasa bahwa cara-cara sebelumnya itu belum berhasil dan malah memperburuk keadaan kita. Sahabat Sakura, karena trust issue itu datangnya dari diri kita sendiri, jadi kita yang punya kendali dengan itu semua. Kita mau terus terperangkap dalam trust issue tersebut, atau kita mencoba untuk melangkah maju ke depan dan menjadikan hidup kita lebih baik dengan berdamai dengan luka, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan juga kita bisa memberikan kesempatan untuk tetap berinteraksi tapi tetap ada batasnya. Yang terpenting adalah kita berdamai dengan luka dan berdamai dengan diri kita sendiri. Yang harus kita ingat bahwa setiap orang pasti pernah merasakan dikhianati dan juga mengkhianati, disakiti, menyakiti,
dikecewakan, dan juga mengecewakan. Karena setiap manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan juga kekurangan termasuk diri kita sendiri. Tenang, kamu gak sendiri. Kita semua pasti punya luka. Kita semua pasti pernah punya trust issue dan juga trauma. Tapi, bagaimana caranya kita bangkit dan kita bisa berdamai dengan luka itu, berdamai dengan diri kita sendiri untuk terus melangkah maju ke depan. Karena hidup kan terus berjalan, betul? Nah, maka yuk kita coba untuk berdamai dengan hati kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan kita berusaha memaafkan dan menerima yang terjadi. Gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Jadi semangat! Menurut Ayah Bunda dan sahabat Sakura bagaimana? Kasih tanggapannya ya di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Dan jika Ayah Bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan review menarik dari kita. Dan tunggu episode selanjutnya hanya di Sakura, Sahabat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.